Sebulan sudah aktor Jonathan Frizzy yang akrab disapa Ijong menyandang status sebagai tersangka dalam kasus yang tengah ditangani Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Meski demikian, Ijong hingga kini tidak ditahan dengan alasan kondisi kesehatannya yang sempat memerlukan perhatian khusus. Ia pun rutin menjalani kewajiban wajib lapor sebagai bagian dari proses hukum yang harus dijalaninya. Dalam kunjungan terbarunya untuk wajib lapor, ada hal menarik yang mencuri perhatian publik. Ijong seperti biasa tampak mengenakan masker hitam, topi, serta jaket hoodie berwarna senada yang memberi kesan low profile. Namun kali ini ada perubahan signifikan. Ijong terlihat sudah mengenakan celana panjang, sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan karena kondisi kesehatannya pasca operasi. Perubahan ini menjadi sinyal positif bahwa ia perlahan-lahan mulai pulih dari cobaan fisik yang sempat dihadapinya. Ini nggak pernah. Oh, udah sih. Kita aja ya. Hah? Tanya pakai sarung. Tadi beliau datang tuh sekitar jam 10.45, terus juga beliau didampingi oleh penasihat hukumnya gitu. Sejauh ini kooperatif? Yang bersangkutan saat ini masih kooperatif, ya kan. Beliau tadi datang juga tidak lama, sekitar 15 menit lah, cuma datang terus beliau tanda tangan oleh penyidik untuk wajib lapor, setelah itu langsung balik kanan. Kondisinya sih kita lihat sudah semakin membaik sih gitu. Kemarin terakhir juga pertama kali datang pakai sarung, sekarang udah pakai celana. Sudah pakai celana tadi, gitu. Tapi kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tinggal menunggu perkembangan dari kejaksaan. Itu aja. Itu nanti dari kejaksaan, dari penyidik. Wajib lapor di dalam masa penangguhan penahanan ini memberikan satu dampak ataupun kebebasan dari seorang yang mendapatkan penangguhan penahanan, di mana seorang yang dapat mendapatkan penangguhan penahanan itu, yang pertama dia tidak boleh pergi keluar kota, dan handphone juga biasanya tidak boleh mati atau harus bisa dihubungi. 3 adalah wajib lapor selama 2 kali dalam 1 minggu misalnya, atau seminggu sekali. Itu bagaimana pihak penyidik dalam hal ini memberikan satu aturan penangguhan penahanannya. Dan apabila dia ada jadwal keluar kota, nah itu juga harus persetujuan daripada penyidik, karena dikhawatirkan kalau sampai nanti dia tidak memberikan informasi, ternyata penyidik melihat ini ada satu pergerakan ataupun pergi keluar kota, ini menjadi satu dampak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau sekarang kita lihat Ijong, kan tuduhan pidananya itu di atas 5 tahun penjara, karena pasal yang dikenakan adalah pasal Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, di mana pasal ini ada pasal 435 subsidiar untuk pasal 436 Undang-Undang Kesehatan. Melihat hal ini bahwa ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda sebesar 5 miliar ya. Tapi dalam hal ini karena ini ada bukan hanya satu orang yang di dalam proses pengembangan perkara ini, maka kita melihat bahwa apakah ya JF ini ya atau Ijong ini dia terlibat atau menjadi aktor intelektual atau hanya pemakai atau ikut serta. Nah ini kan biar polisi yang mengembangkan. Situasi sulit yang kini dihadapi Jonathan Frizzy atau Ijong tampaknya tidak banyak menggugah hati mantan istrinya Dena Devanka. Setelah resmi bercerai, hubungan keduanya dikabarkan hanya sebatas komunikasi soal anak-anak mereka. Di luar urusan keluarga tersebut, Dena memilih untuk tidak memberikan komentar apapun terkait kasus yang menjerat mantan suaminya. Sikap ini terlihat jelas saat Dena ditemui oleh awak media di salah satu acara publik. Ketika sejumlah pertanyaan dilontarkan mengenai pandangannya terhadap status tersangka yang disandang Ijong, Dena terlihat menghindar. Enggak, aku nggak mau komentar soal mengenai mantan suami, nggak mau. Thank you. Ada komunikasi sama anak, tapi aku nggak mau komentar soal itu ya, sayangku, bye-bye Mbak. Terima kasih. Masih ada jadwal sama anak.
masih ada. Masih ketemu sama anak. Enggak, udah aku nggak mau komentar. Di tengah peliknya kasus yang menjerat Jonathan Frizzy alias Ijong, sang kekasih Ririn Dwi Ariyanti juga memilih untuk tidak memberikan komentar. Sama seperti Dena Devanka, Ririn tampak menghindar saat awak media mencoba menanyakan pandangannya terkait situasi yang dihadapi aktor tersebut. Saat ditemui di sebuah acara publik, Ririn terlihat tenang namun tegas dalam menjaga privasinya. Ketika didekati wartawan yang mencoba menggali reaksinya terhadap kasus Ijong, Ririn memilih untuk tidak berbicara dan langsung meninggalkan lokasi tanpa sepatah kata pun. Tunggu teman-teman Kabar Mas Ijong seperti ini saat ini gimana? Masih wajib lapor mendampingi juga nggak Kak untuk Kak Ijong? Wah, janjian nih, gue yakin lah janjian. Sedikit Buru-buru apa? support untuk Kak Ijong Kak? Depan ya? Love you. Love you. Support untuk Kak Ijong deh. Sedikit aja. Boleh permisi mau masuk dulu ya. Makasih. Sedikit aja. Support untuk Kak Ijong. Bye-bye. Terbaik buat kakak ya. Ada yang bisa di pangku? Ada yang bisa di pangku? Support untuk Ada yang bisa di pangku? sedikit aja. Malu-malu ya. Ada yang maju bertiga. Ada Support untuk Kak Ijong. di pangku. Terima kasih ya. Sehat-sehat ya. Sudah jelas dia menghindari paparan visual dengan rekan-rekan media. Artinya apa? Menghindari eye contact, menghindari untuk menjawab pertanyaan, menghindari melihat langsung. Nah, alasannya kenapa dari ekspresi yang ditampilkan senyumannya yang senyum basa-basi atau senyum formalitas gitu ya. Terus tapi dia masih bisa tersenyum ke teman-temannya yang kelihatan yang di balik teman-teman media seperti itu, lebih jauh bahkan posisinya. Itu cuma menandakan bahwa kemungkinan yang paling besar terjadi yang dia rasakan adalah perasaan malu dan takut salah. Takut salah gimana? Takut salah dalam menjawab pertanyaan sehingga menjadi blunder. Masalah hukum blunder, masalah opini masyarakat blunder, itu yang dia hindari sepertinya. Itu tidak ada sangkut paut langsung dengan katakanlah dia malu atau dia takut salahnya, tetapi tersangkut paut langsung dengan bahwa dia membutuhkan untuk mencari fokus lain selain teman-teman media. Ya untuk apa ya? Untuk supaya dia terlihat tetap kayak normal. Jadi bukan nggak ada hubungannya sama misalnya dia keberatan, dia marah, dia segala macam, nggak ada buat saya. Jelas dia akan mengalihkan pembicaraan. Kan dia tadi saya bilang dia malu dan takut. Cara untuk lari gimana? Satu, nggak melakukan eye contact. Kedua, dengan membuat pembicaraan lain walaupun itu basa-basi sekalipun. Ya, jadi buat saya semakin memperjelas bahwa dia itu takut belum salah dalam menjawab pertanyaan yang membuat kasus jadi blunder, dan dia itu malu untuk menghadapi apa yang sedang dihadapi saat ini.